Bahaya, 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 bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas tentang dua hal keselamatan. Yang satu soal pengereman tekan lepas. Penulis coba sendiri. Apa benar bahwa pengereman sistem tekan lepas itu mantap? Karena ya tekan lepas itu sesuatu yang nggak natural ya. Orang disuruh niru kerjanya ABS. Padahal ya orang itu bukan mesin. Dan orang itu sensornya nggak sepeka ABS. Jadi kalau sistem ABS itu ya emang bener di tekan lepas, tapi nggak sembarangan. Nggak cuma di pull stop, sistemnya juga akan memperhatikan slipnya juga. Bila di pulse itu masih selip, maka akan ada perubahan juga. Kemungkinan jedanya dikurangi atau ditambah, nulis lupa ya. Jadi kan ngeremnya dibuat pulse cerek nyala mati gitu ya. Nah itu sistemnya juga mendeteksi selip juga. Kalau sudah dikocok-kocok gitu masih selip, sistemnya akan menyesuaikan. Jadi sistem tekan lepas ini diajarkan oleh JDDC, Jakarta Defensive Driving Consultant, yang didirikan oleh Jusri Pulubuhu. Terus yang kedua adalah Rifat Driving Labs, Rifat Sungkar ya. Walau sekolahnya beda tapi ajarannya kayaknya sama. Jadi dari yang banyak diajarkan lewat media itu ada beberapa teknik pengereman darurat. Kalau kecepatan di atas 80 km per jam, jadi faktor ini yang penulis pentingkan, sangat pentingkan. Bila kecepatannya di atas 80 km per jam, itu disuruh ngeremnya depan tok, dan ngeremnya dengan tekan lepas, dikocok. Ada yang menyebut teknik ini squeeze, tapi squeeze itu bukan begitu. Kalau kita lihat penjelasan YouTube luar negeri, squeeze itu nggak pakai ngocok, nggak gitu. Jadi you'll roll off the throttle, you'll reach up and you'll squeeze the front brake. Nothing is grabby, nothing is fast. You're going 20 miles per hour, you roll off the throttle, very important, and you reach up and you squeeze 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. You start off with a little bit at the rear, so look at my foot. So my foot's here. I start off on the rear and then you taper off.
You taper off the rear brake as you're going more and more and more with the front. And of course, your eyes are straight until you stop. Because you want to brake slowly and gradually. You don't want to just... Entah dari mana squeeze yang dimaksud lokalan itu. Baik JDDC maupun RDL menganggap bahwa dengan dikocok akan mencegah ban itu selip. Ya karena sistemnya kayak ABS katanya kayak gitu. Nah penulis apa ya penasaran gimana sih sebenarnya prakteknya itu. Kalau di YouTube, wah penulis nggak nemu orang yang melakukan rem dikocok pakai sepeda motor gitu ya, nggak nemu. RDL, wah nggak pernah. JDDC, wah nggak pernah. Mereka ngajarkannya cuma modal omong tok, nggak ada praktek misalnya ya. Jalan motor dijalankan kecepatan 100 terus ngerem pakai cara mereka itu nggak ada. Jadi orang-orang yang ngaku-ngaku kalau ngeremnya berdasarkan caranya JDDC itu ternyata mereka sendiri nggak praktek gitu loh. Pernah ada orang ya touring, dia pemakai moge ya, nulis sudah lupa channelnya siapa, itu ngomong JDDC itu ajarannya bener gini. Tak lihat di channelnya dia. Oh ya, soal ini pernah penulis bahas waktu bahas soal kalau belok nggak boleh lepas gas. Kecepatan justru waktu nikung jangan ditutup, jangan direm, harus digas. Cuman digasnya jangan lagi nikung, digas begitu ya melintir. Harus dipirit. Ada tekniknya. Waktu kita ngerem, waktu kita masih tegak lurus, tutup gas. Masih kurang ngerem, masih kurang perlambatannya ngoper gigi. Lakukan sesuai perlambatan. Begitu udah perlambatan yang sesuai kebutuhan kita, baru kita nikung. Pada saat kita nikung, mulai gasnya dipanteng. Nah, itu ajaran bodoh itu penulis praktekan juga kan. Ngeri kan. Nah, si masnya ini touring yang sering pakai macam-macam moge. Dia tuh ngomong ilmunya pasti dipraktekkan di jalan. Terus penulis lihat di videonya dia sendiri. Ternyata bohong ya. Dia ternyata kalau waktu di jalan nggak pakai ajarannya JDDC. Dia kalau misalnya tengah tikungan ya lepas gas. Nggak pernah ngegas terus. Ya karena itu ajaran bodoh ya. Penulis ya sama sekali nggak berani praktek ajaran bodohnya JDDC. Karena ya pengalaman. Penulis ya sering kan penulis sebutkan kalau ngerem depan itu resiko jatuhnya lebih besar. Ya terus kemudian ya penulis praktekkan sendiri lah. Karena ya mustahil lah berharap JDDC atau Rivat Driving Labs itu melakukan video pembuktian bahwa teori mereka benar. Enggak akan lah. Karena mereka pasti tahu sendiri ngerem kayak gitu itu berbahaya, bikin jatuh. Mereka mustahil bikin demonstrasi kayak gitu. Ya wes penulis coba sendiri. Penulis tentu nggak melakukan dengan kecepatan tinggi. Penulis tadi melakukannya kecepatan kira-kira 50 km per jam. Nggak selalu sama, tapi kira-kira segitulah. Nanti penulis ukur penurunan kecepatannya gimana.
Jadi ini penulis ingin mau coba ngerem pakai dikocok. Jadi kita lihat dikocok itu butuh waktu berapa untuk ngeremnya. Jadi penulis train dulu ya. Jadi ini ada dua hal yang mau penulis coba. Yang pertama adalah ngerem ala JDDC dan RDL, Jakarta Defensive Driving Consultant dan Privat Driving Labs, yaitu ngerem depan tok dikocok. Dan yang kedua adalah ngerem yang selama ini penulis pakai, ngerem dua-duanya tapi diawali dengan belakang dulu dan kemudian fokus depan tok. Ya, kita mulai ya. Kecepatannya 40 ya. Ini taruh dulu. Polisi tidurnya jaraknya nggak sama. Nah, nggak bisa, kurang dekat ya. Belakang mesti kosong ya. Bahaya. Penulis nggak berani ya nyoba kecepatan 100 ya. Tadi itu saja ada berapa kali kesempatan ban depan penulis itu hilang grip ya. Jadi mungkin dengan suara cicit itu ya apa namanya, banyak gripnya pas, tapi di lain waktu sempat grip ban depannya hilang, jadi hilang sama sekali ya. Aduh, nyari kesempatan sepi dulu ya. Ini soalnya kalau ngerem kayak gini terlalu ekstrim ya. Nyeri loh ya ngerem lepas tekan itu. Sekarang pakai caranya penulis ya. Maaf, ini penulis masih belum maksimal, jadi nggak bunyi cicit gitu ya. Padahal biasanya kalau maksimal bunyi cicit ya. Ya wes itu ya. Nanti penulis coba rekam terus lihat berapa catatan waktunya. Dan apa yang terjadi? Satu, ternyata waktu pengeremannya bertambah. Jadi untuk berhenti itu jadi lebih lama. Satu itu. Yang kedua,
grip ban depan sempat hilang beberapa kali. Itu padahal kecepatan rendah. Kalau kecepatan tinggi penulis nggak tahu apa yang bakal terjadi itu. Karena hilangnya pas kecepatan rendah itu balik grip gampang. Jadi pas karena ya kebetulan kecepatannya rendah, ban balik grip itu nggak terjadi lepas kontrol gitu loh, karena kecepatannya rendah. Goncangan yang diakibatkan oleh hilang grip dan balik grip itu nggak banyak. Nah kalau kecepatan tinggi, wah rasanya wis ndelosor penulis. Ya pemirsa mungkin ya sebaiknya jangan melakukan uji coba ngerem tekan lepas di kecepatan di atas 80 km per jam. Walau itu yang diajarkan oleh JDDC atau Revat Driving Labs. Penulis itu sudah bosen ya ngomong, oh ajarannya bener, tapi dia sehari-hari nggak praktekin caranya JDDC itu. Ngomong, wah pasti tahu, bohong itu. Sumbernya aja nggak jelas. Penulis pernah ketemu pemirsa ada yang sering satu meja makan dengan Jusri Pulubu. Ada yang ngomong anaknya. Nggak pernah ada yang bisa jawab. Dari mana sumber informasinya itu? Karena ya cara itu nggak dianut oleh pemakai motor ya. Penulis coba sendiri, pernah hilang grip. Untung kecepatannya rendah itu. Padahal itu sampai ban depan bunyi cit gitu. Itu artinya ngeremnya sudah maksimal. Dan ternyata sempat bablas juga. Padahal itu di jalan paving. Dari pengalaman penulis, di jalan paving itu meraih grip itu lebih mudah karena permukaan jalannya dengan catatan kondisi kering ya. Tadi itu kondisi kering. Dengan catatan permukaan aspalnya itu permukaan pavingnya kering ya. Kalau sudah kering, gripnya itu lebih enak daripada kalau di jalan mulus gini. Kalau di jalan mulus hilang grip, wis bye. Yang penulis penulis marah itu ya, katanya kan kalau pakai tekan lepas itu ban nggak akan mungkin hilang grip. Penulis lakukan, terjadi hilang grip. Entah nanti kalau di play bisa kedengaran nggak penulis pakai remnya dikocok itu, mestinya bisa ya. Ya nanti silahkan lihat lah ya. Sudah penulis rekam. Terus topik kedua, penulis nggak nyangka ya nemu orang yang sangat bodoh ya. Jadi orangnya ini ngomong dia modifnya banyak. Katanya dia, wah hebat modif, rem jadi sangat pakem gitu ya. Pakai merek Brembo. Depan 4 kaliper, belakang 2 kaliper kalau nggak salah ngomongnya gitu. Cakramnya pakai gede. Terus penulis tanya, cara ngeremnya gimana? Ngeremnya depan tok, nggak pakai belakang. Wah, harga bensinnya naik ya, 10.000 sekarang.
bensin Shell ya. Selama ini penulis pakai bensin Shell, harga bensinnya 10.588. Yang V-Power 11.000 berapa tadi. Nanti penulis lihat yang Pertamina berapa harga bensinnya. Jadi si masnya ini nyombong pokoknya, modif remnya. Terus ketika ditanya remnya pakai cara apa, dia pakai rem depan tok. Duh, kenapa nggak pakai rem belakang? Mas, nggak mungkin itu. Kalau pakai rem belakang langsung hilang kendali, rem belakangnya langsung selip. Oh, itu ya. Jadi apa? Selama ini dia nggak pakai rem belakang, pakai rem depan tok. Penulis sampai ditantang, ayo cobain motor saya kalau nggak percaya. Pakai rem belakang itu bahaya, ditekan sedikit itu langsung selip. Nah, asalnya penulis nggak ngerti, kenapa kok bisa gitu. Tak tanyakan, sebelumnya penulis belum tahu modif kayak gimana gitu ya. Ternyata ya itu modifnya itu bikin rem belakang pakem banget, jadi ditekan sedikit langsung ngelok. Rem depan juga gitu, sensitif juga, ditekan dikit ngelok. Tapi karena rem depan, karena banyak ngegrip, resikonya sedikit. Makanya dia kalau ngomong ngerem depan harus hati-hati, kalau nggak gitu jungkel. Nah ini loh yang sangat bodoh sekali ya. Yang namanya rem nggak butuh pakem-pakem banget itu. Pakem sampai berlebihan, sampai ditekan sedikit aja sampai ngelok. Dan itu bodoh sekali ya yang buat Brembo-nya itu ya. Karena yang namanya rem itu yang dibutuhkan adalah kontrol, pengendalian, kemampuan untuk mengendalikan kekuatan rem. Jadi harusnya gimana caranya ngerem itu gampang, kekuatan mudah diatur, nggak gampang ngelok. Bukannya dibuat sangat pakem sehingga begitu ditekan sedikit langsung banyak ngelok. Itu bodoh itu. Entah si masnya gimana itu ya. Penulis saat itu nyinggung-nyinggung si instrukturnya RDL ya, Hermawan siapa gitu ya. Penulis tanya minta bukti gitu ya. Penulis nggak ngerti jawabannya masnya ini kayak gimana, karena penulis kayaknya sudah diblokir dari grup Bekakas. Nggak tahu lagi lah ya. Entah Bekakasnya yang bubar lagi atau penulis yang diblok dari Bekakas. Tapi rasanya mengingat instrukturnya RDL ini orang yang dianggap dihormati dan paling ngerti dan 100% pasti bener, kayaknya penulis yang diblokir. Nggak boleh tanya-tanya suhu, nggak boleh mempertanyakan ilmunya suhu. Wah, wis nggak jelas lah. Orang ajalan salah kok dianut, dipertanyakan kok nggak boleh, apa itu? Yang jelas penulis nggak ngerti apa jawaban masnya itu. Soalnya dia nantang, ayo naik motorku. Kalau rusak bayar ono tapi. Aku yang nggak mau, penulis nggak mau. Ngapain naik motor berbahaya? Bodoh banget, nyetel rem itu sangat-sangat pakem sampai terlalu mudah ngelok bannya. Bodoh itu. Modif kalau pas banyak remnya kurang pakem, ya memang harus dibuat lebih pakem. Tapi kalau sudah pakem, ya ngapain di upgrade? Yang dibutuhkan bukan rem yang sangat pakem sehingga begitu disentuh dikit langsung delosor. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah rem yang mudah dikendalikan, mudah diatur. Pingin rem keras, pingin rem kalem, gampang. Itu maksudnya. Dan nggak semua pabrikan itu pinter ya. Ada beberapa
insinyur pabrikan itu yang bodoh banget ya, rem disetel terlalu pakem. Contohnya kalau nggak salah Supra X125 itu katanya rem disentuh sedikit aja ngelok. Nah itu contoh kebodohan pabrik ya. Nggak butuh orang gitu kan, nanti jadi nggak kepake remnya. Jadi apa ya, orang-orang itu kok kesannya kalau remnya gede gitu mantep bisa, padahal sebenarnya yang dibutuhkan rem itu adalah pas, sesuai nilainya, nggak berlebihan nggak kurang. Di dunia balap juga gitu. Di dunia balap itu malah lebih ekstrim lagi, gimana caranya semuanya itu bisa smooth. Lah wong sampai transmisi aja loh, mereka pakai yang lebih berat, tujuannya adalah bisa bikin transisi persneling itu mulus banget, nggak nyentak sama sekali. Sampai begitunya loh, seamless transmission. Nah ini kok rider nyari yang ekstrim-ekstriman gitu. Tapi memang biasa lah orang Indonesia. Suspensi, wah keras, harus keras. Disetel sampai pernya itu nggak karu-karuan kerasnya. Terus hambatan shock breakernya dibuat sampai kayak mati. Wah ini sporty banget ini motornya ini. Khusus untuk balap sporty. Sekok bisa kayak mati, nggak gerak sama sekali ketika dipakai itu. Entah apa maksudnya. Di MotoGP nggak mungkin kayak gitu, nggak sebodoh itulah yang di MotoGP itu. Nggak mungkin suspensinya sampai dibuat kayak mati gitu, nggak bisa gerak. Rem juga pastinya begitu. Reliability di MotoGP itu penting sekali. Rem pilih yang dari keramik itu tujuannya adalah memberikan reliabilitas. Dan pembalap juga sudah tahu kelemahannya rem cakram dari apa namanya, rem keramik itu. Kelemahannya adalah kalau dingin nggak pakem. Jadi kalau misalnya ada pembalap pemula nggak melakukan pemanasan rem, dia bisa bablas karena remnya masih belum pakem awal-awal. Dan reliability ini penting. Jadi di MotoGP itu rupanya seperti pernah dijelaskan Vinales ya, itu selama balapan itu dia nyetel tuas remnya karena bisa makin dalam, bisa enggak, tergantung dari pemakaian remnya. Sampai sebegitunya. Jadi enggak kayak kalau harian ya, enggak perlu setelan. Karena ya rem jarang dipakai. Kalau di MotoGP itu sampai ada sampai merubah setelan itu selagi balapan. Selagi di lintasan itu dia harus merubah, ternyata di lap satu dengan yang lain itu jarak main tuas rem itu bisa berubah. Dan tujuannya apa? Ya biar pas, biar gampang diatur, nggak berlebihan, nggak kurang. Modif rem sampai dibuat berlebihan, ditekan sentuh sedikit ngelok. Wah itu bodoh sekali itu. Itu paling biaya yang dikeluarkan bisa sampai puluhan juta itu untuk modif rem yang ternyata malah bikin motor makin berbahaya. Bodoh sekali lah. Penulis sampai heran tuh. Ngapain rem belakang sampai 2 kaliper gitu. Ternyata remnya jadi nggak dipakai sama sekali. Kan bodoh itu. Dimodif malah rem makin berbahaya sehingga dia nggak pakai sama sekali. Bodoh sekali. Wes sudahlah itu. Wes nggak paham lah.
Jadi gimana ya? Orang itu sering ya nggak memikirkan gitu loh ya. Nggak dipikir serius. Tujuannya untuk modif itu apa? Terus ajaran itu bagaimana? Nggak dipikir. Langsung aja, oh ya. Padahal sumber ilmu nggak jelas. Terus praktek juga nggak ada. Mereka gampang percaya, dibohongi orang, dibohongi JDDC, dibohongi RDL, gampang percaya. Disebut kalau sudah ngikutin pasti ngerti. Ah, gimana sih? Nah, selama ini Anda berkendara pakai teori apa? Pakai caranya siapa? Yang juga penulis nggak paham itu kenapa kok nggak ada yang nyoba gitu loh. Ngerem apa? Oh iya, kalau saya di jalan pasti ngerem dikocok. Dia pas sudah bandingkan, ternyata enggak. Dia ngomong, oh semua sudah saya coba. Tapi nyatanya bukan. Kayak itu tadi, mas yang bodoh tadi itu. Oh semua saya sudah coba. Begitu ngerem belakang tekan sedikit langsung hilang gripnya. Kalau saya pakai terus ya jatuh. Nah, gitu ya. Ya maklum karena dia motifnya bodoh ya. Ya penulis nggak habis pikir lah kayak gitu. Yang rem dikocok, wis jelas itu. Maaf, jelas itu cara yang ya, sama sekali tidak bisa dijadikan apa ya, jadikan pegangan ya. Satu, karena malah makin lambat ngeremnya. Dua, bohong kalau disebut itu bisa mencegah selip. Penulis ngalami selip, kecepatan 40 padahal ban selip loh ya. Penulis ngerasakan sendiri. Maaf nggak bisa nunjukkan selipnya kayak gimana. Tapi silakan deh kalau nggak percaya, jalan pelan-pelan, terus rem sambil dikocok. Lihat sempat selip atau enggak. Kalau jatuh ya resiko Anda sendiri ya. Ngikutin ajaran ngawur tapi terus jatuh ya itu resiko Anda sendiri. Penulis caranya adalah pakai rem belakang dulu. Pakai rem belakang dulu, terus begitu motor bodinya ngangguk ke depan baru pakai rem depan. Kalau misalnya jalan licin kayak tadi penulis alami itu, ban belakang kan sama sekali nggak ngegrip, terus selip begitu ya. Aku ngaku kalau ngeremnya berdasarkan tekan rem depan pelan-pelan gitu loh. Jangan ngeget. Dan apa ya? Bertahap gitulah. Namanya kalau bahasa Inggris squeeze. So you'll roll off the throttle, you'll reach up and you'll squeeze the front brake. Nothing is grabby, nothing is fast. Squeeze is progressive braking. Remnya kekuatannya bertahap, makin lama makin keras sampai mendekati limitnya ban depan. Ada kata-kata sampai mendekati limitnya itu artinya tenaga pengereman ban depan itu enggak konstan. Kalau ngerem tenaga pengeremannya depan konstan itu salah. Harusnya makin lama makin kuat sampai mendekati limit ban, dan begitu sudah mendekati limit pertahankan di situ. Tahu limitnya gimana? Tahu bisa apa? Ban mendekati limit gitu gimana? Kalau ban harian, bukan ban sport, bukan ban slick, itu mestinya mudah. Kita bisa pakai acuan suara, bisa pakai acuan cheat gitu ketika ngerem. Jadi cheatnya itu ada jedanya ya. Kalau cheatnya terusan itu ban hilang grip. Jadi harus yang cheat ada jedanya. Cheat gitu. Itu ban mendekati limit. Kalau
remnya terlalu pakem yang belakang karena pabriknya bodoh atau yang modifikasi bodoh, ya dibuat nggak pakem lah, dikurangi biar nggak terlalu pakem, dibuat sedemikian rupa sehingga ketika rem belakang ditekan itu nggak langsung hilang grip, ditekan lemah ya lemah remnya, ditekan keras ya keras remnya, dibuat seperti itu. Oh ya, selama pengujian tadi itu penulis nggak pernah merasakan rem depannya nggak pakem ya. Ini beda waktu motor masih baru, masih apa? Umur berapa kilometer itu? Waktu penulis coba, ini punya NMAX kan katanya remnya nggak pakem. Penulis coba awal-awal itu emang remnya nggak pakem, dipakai kayak gitu tadi nggak mungkin sampai bunyi cicit gitu. Ada ngelosnya, tapi sekarang sudah pakem, entah mengapa, entah karena apa penulis pakai tiap hari remnya, atau karena ya penulis pakai pro kapasitor, itu nggak tahu lagi. Yang jelas punya penulis NMAX penulis rem depannya pakem, rem belakang sudah cukup pakem, nggak perlu dibuat lebih pakem lagi rem belakangnya. Kalau modif, penulis sarankan cuma depan tok aja yang diganti TDR. Yang belakang jangan, terlalu pakem nanti. Kalau terlalu pakem ya itu lagi, bodoh nanti nggak bisa dipakai. Jadi ini sarankan juga untuk yang mereka-mereka yang ingin pengeremnya itu lebih cepat. Kalau ingin ngeremnya lebih cepat, selidiki dulu apa bener emang remnya kurang pakem. Rem kurang pakem itu apa? Kalau rem ditekan penuh nggak bisa ngelok, nah itu artinya remnya kurang pakem. Silahkan di upgrade tapi jangan banyak-banyak. Cakram jangan langsung dibesarin, kaliper jangan langsung dibanyain. Pertama yang dilakukan adalah ganti kampas rem. Wes itu dong. Ganti kampas rem yang pertama. Itu aja dulu. Terutama yang motornya Honda. Soalnya biasanya Honda itu kalau udah agak lama nggak pakem. Kalau lama nggak pernah ganti minyak rem, coba diganti total, sekalian diservis bagian remnya. Terus apa lagi? Ajaran JDDC yang untuk pengereman ini yang jangan dilakukan juga adalah menaruh jari di tuas rem. Itu jangan dilakukan. JDDC dan RDL itu melarang menaruh jari di tuas rem. Nah itu jangan dituruti itu. Di mana-mana banyak sekolah berkendara atau anjuran berkendara itu meminta kita untuk siaga jari di tuas rem. Yang biasa jadi perdebatan itu adalah jumlah jarinya yang di tuas rem. Bukan antara lepas atau nggak pakai ya. Yang jadi perdebatan itu seringnya adalah jumlah jari di tuas rem. Jarang sekali yang melarang menaruh, penulis nggak ketemu ya anjuran-anjuran yang melarang menaruh jari di tuas rem. Penulis nggak paham mengapa kok sampai nggak boleh gitu. Biasanya melarang menaruh jari di tuas rem itu hanya untuk pemula saja. Orang yang masih nggak bisa membedakan antara ngegas dan ngerem. Biasanya untuk itu.
Kalau masih membedakan gas untuk rem saja nggak bisa, nah itu makanya diajarkan untuk tidak menaruh jari di tuas rem. Takut kalau pas butuh ngegas itu ngerem atau butuh ngerem itu ngegas. Untuk melatih orangnya bisa membedakan fungsinya. Nah kalau ridernya sudah paham, itu sangat disarankan untuk menaruh jari di tuas rem. Ada omongan bahwa kalau menarik jari di tuas rem itu ngefeknya adalah kalau panik ngeremnya berlebihan. Itu bohong lah. Karena sama saja. Jari nggak di tuas rem kalau panik yang ngeremnya berlebihan. Nah inilah satu lagi manfaat kalau pakai rem belakang dulu. Kalau rem belakang dulu, ya jadi berkurang kemungkinan ban depan lepas grip, hilang grip. Sedikit sekali kemungkinannya. Ban belakang hilang grip itu kalau dalam kondisi lurus, seringnya lebih aman. Dan dengan kita mengerem belakang dulu itu, kita juga bisa mengetahui kondisi jalanan itu. Kayak tadi penulis, ngerem belakang dengan kekuatan biasanya, wah hilang grip. Jadi tadi waktu ada orang yang di depan tiba-tiba motong, tiba-tiba mau belok kanan, itu motor belakang, ban belakang penulis itu hilang grip sama sekali. Aku ngaku kalau ngeremnya berdasarkan bannya nyelunyur gitu ya. Nah karena ban nyelunyur gitu penulis jadi tahu gripnya permukaan aspalnya itu ternyata lebih licin dari yang penulis perkirakan. Nah tahu begitu penulis jadi lebih hati-hati ketika neken rem depan karena sudah ban belakang nyelunyur, yang bisa dipakai rem depan ya penulis pakai rem depan. Jadi banyak manfaatnya pakai rem belakang dulu. Yang pertama itu pakai rem belakang itu bisa meyakinkan bahwa grip ban depan itu bisa maksimal ketika rem depannya dipakai. Yang kedua juga bisa untuk mengetahui kondisi jalan. Yang ketiga adalah kalau panik kita nggak pakai rem depan dulu. Kita pakai rem belakang dulu, panik masuk ban belakang selip no problem ketika sudah panik. Habis itu kita pastikan motor lurus, rem belakang kita kurangi, rem depan kita tambahi. Ya wis lah, itu aja wis. Apalagi ya ajaran JDDC yang sebaiknya jangan dipakai itu untuk pengereman. Jari siaga sudah, ngocok sudah. Yang jelas di kecepatan berapapun penulis sarankan untuk pakai kedua rem, belakang dan depan. Nggak ada istilahnya di bawah 40 pakai belakang tok itu. Bodoh itu. Kalau penulis lakukan itu ya, ngeremnya nggak akan bisa cepat. Jalan 40 itu masih termasuk kencang juga. Nggak ada ceritanya 40 harus pakai rem belakang tok, itu ajaran bodoh itu. Di atas 80 juga dua-duanya dipakai. Kenapa kok depan tok itu? Justru kalau pakai depan tok itu resiko jatuh lebih besar. Terus remnya juga nggak maksimal, nggak sebaik kalau dua-duanya.
Kalau misalnya remnya terlalu pakem, ya dikurangi biar nggak terlalu pakem. Kalau remnya kurang pakem, ya ditambahi biar agak pakem. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau berkepanjangan ya. Sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.